nih, gak berasa banget ya. Tiba-tiba udah 2021 aja. Bener banget. Tapi ngomong-ngomong, kinerja lo tahun lalu bagus juga ya. Iya dong, kan sekarang masyarakat udah paham kenapa mereka pilih gue. Gak usah banyak gaya lo. Tahun ini, gue akan buat semua orang itu milih gue. Hah? Emang bisa? Gimana caranya? Iyalah, gue akan bikin semua orang yang pilih gue bisa untung lebih banyak. Karena mereka beli dari gue tuh harganya super murah, terus mereka bisa jual untungnya lebih banyak. Lah, ekspor kan untungnya juga banyak. Udah gitu semua orang paham, UMKM kita hampir mati gara-gara banyak orang yang milih lu. Makanya sekarang mereka milih belajar kayak gua. Alah, gak usah banyak gaya lu. Mana mau mereka belajar, kan ekspor susah. Kata siapa ekspor susah? Itu mah kata lu doang. Buktinya tahun lalu gue menang tuh, gue bakalan bikin tahun 2021 jadi kemenangan lagi buat gua. Kan gue didukung sama banyak UMKM, pemerintah support gue dengan regulasi yang mempermudah ekspor, UMKM juga bisa ekspor nggak pakai modal. Banyak deh. Wah gila ya sih, kenapa gue pengen banget teman-teman itu jadi eksportir. Kalian sadar nggak sih kalau sebenarnya kita itu punya dampak buat sekitar kita, buat keluarga kita, buat teman-teman kita, bahkan buat negara ini. Sekarang coba bayangin deh, kalau ada 3.000 eksportir baru setiap bulan. Nah, asumsinya satu eksportir itu bisa kontribusi 2 kontainer. Karena kontainer itu kuantiti besar, jadi gue anggap 2 kontainer itu 400 juta. Sekarang bayangin coba, kalau ada 3.000 eksportir setiap bulan dikali 400 juta, nilai yang kita bisa kontribusikan untuk negara adalah 1,2 triliun per bulan. Gede banget kan, apalagi kalau lebih dari 3.000 eksportir. Bayangin, akan ada banyak lapangan kerja yang terbuka, taraf hidup petani akan meningkat, teman-teman kita di daerah punya hidup yang lebih baik. Mereka bisa menghidupi keluarganya dengan jauh lebih baik. Mungkin bisa menyekolahkan anaknya di tempat yang lebih baik. Dan ketika anaknya besar nanti dia bisa jadi penolong buat keluarganya. Jadi ekspor bukan sekedar ekspor, tapi membantu hidup orang. Tahu nggak? Perkenalkan produk kalian ke luar negeri sebenarnya bukan online shop. Dan kalau kalian berpikir itu e-commerce contohnya kayak Alibaba, gue tidak suggestion ya untuk awal-awal yang pengen pakai Alibaba untuk mempromosikan bisnisnya. Pertama, Alibaba itu mahal banget, kurang lebih kayak setahun 35 juta, kayak worth it nggak worth it sih. Dan buat pemain baru kayaknya itu kan berat banget ya, dan menurut gue tidak menyarankan itu. Sebenarnya ada satu cara yang paling ampuh, yaitu adalah kalian punya website. Dan bikin website juga nggak sembarang bikin website juga harus yang proper dan menunjukkan bahwa perusahaan kalian atau barang kalian itu profesional. Jadi kalau kita bicara ekspor nggak cuma fokus di produk, tapi juga fokus kayak bikin website yang bagus tuh kayak gimana sih. Ningkatin SEO yang supaya buyer tuh cari terus kita ada di tampilan paling 1 di Google itu juga kayak gimana, itu kan ada caranya. Jadi contohnya kalau kalian tulis coconut product from Indonesia, yang notabene keyword itu sering dipakai sama buyer, pasti yang keluar itu nomor 1 website gue, universalcoco.com. Ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk bisa mempromosikan produk dan perusahaan kalian ke luar negeri. Begitu. Agak lama Pak, agak lama dulu Pak. Banyak banget yang nge-tag gue soal video viral gara-gara ada salah satu pengusaha itu impor sampah. Sebenarnya menurut Bea Cukai dan Kementerian Lingkungan Hidup, impor sampah diperbolehkan asal yang B3. Jadi impor sampah B3 itu sebenarnya dipakai oleh perusahaan-perusahaan untuk recycle plastik dan kertas. Salah satu perusahaan teman gue juga ada yang bikin begituan. Jadi teman gue juga untuk impor kayak kardus-kardus bekas sampah kayak gitu. Kayak teman gue juga ngambil gituan kan, terus di recycle untuk kayak kardus-kardus mie instan kayak gitu-gitu sih. Tapi banyak oknum juga yang impor sampah-sampah yang memang tidak diperbolehkan. Terus keuntungan si importir apa? Nah ini nih. Jadi si importir ini kalau dia bisa berhasil memasukkan sampah ke Indonesia, itu dia dibayar sama si pengekspor di negara itu. Dan ini yang kacau, emang negara kita tempat sampah. Dan sebenarnya video yang viral itu udah 1 tahun yang lalu. Dan katanya ada 1.600 kontainer sampah yang diimpor. Gua nggak habis pikir, gila. Good job buat Bea Cukai yang udah nangkep pabrik emasnya untuk ngambil gula cair terus dikirim ke Cina. Jangan-jangan itu teman-teman komunitas bisa ekspor mas. Mereka lagi survei lapangan, terus lihat pabrik, lihat supply lah intinya. Karena itu adalah salah satu pelajaran di bisa ekspor yang harus dilakuin oleh teman-teman semuanya. Jadi learning by doing, langsung action. Dan buktinya mereka udah ekspor ke Cina kan. Emang teman-teman bisa ekspor tuh keren banget kalau udah turun lapangan dan action. Jadi ada orang butuh bimbingan katanya supaya ada produk di daerah yang bisa diekspor. Sebenarnya konsepnya gini, produk di daerah itu bisa diekspor. Jadi produknya sudah ada dulu. Dan sebenarnya produk itu udah ada dari zaman dulu. Dan kita udah ngelihat itu mungkin setiap hari, cuman kitanya yang nggak sadar. Dan selanjutnya tinggal bagaimana kamu mempelajari produk tersebut dijual ke luar negeri. Dari sisi logistik di daerah, perizinan, dokumen, jenis-jenis pembayaran, dan lain-lain lah intinya. Makanya gue kasih kalian good news bahwa di tahun ini
Bisa ekspor akan masuk ke desa-desa di seluruh Indonesia. Dari ujung barat sampai timur ya, terus dari Aceh sampai Papua. Jadi intinya komunitas Bisa Ekspor tuh punya satu tagline keren banget yang diciptain sama teman-teman Bisa Ekspor. Tagline-nya adalah dari desa untuk dunia. Kita lakukan ini supaya ada lapangan kerja baru di desa dan ekonomi daerah itu meningkat. Gak cuma itu loh, tapi teman-teman komunitas Bisa Ekspor banyak juga yang udah ekspor ubi. Jagung juga ada, cuman jagung pipil ya, jagung ternak. Ubi kemarin diekspor ke Dubai, ke Arab. Kalau jagung ternak diekspor ke Cina dan juga ke Thailand. Intinya adalah kita harus tahu dulu negara mana yang kita pengen tuju dan negara tersebut punya kebutuhan sama produk kita. Dan gak cuma itu, kamu harus benar-benar belajar nih kayak si jagung numbuhnya kayak gimana, terus kualitas yang bagus untuk pakan ternak kayak apa. Ubi juga sama, misalnya ubi ini dari dia panen sampai dia numbuh berapa lama. Udah gitu nanti si ubinya pakai disinfektan apa enggak. Banyak lah, intinya kamu harus belajar soal supply dulu. Karena kamu udah paham banget sama supply-nya dan kamu masuk ke bisnis ekspor, trust me deh, itu akan jauh-jauh lebih gampang. Semoga kamu lebih semangat untuk tahu lebih dalam soal dunia ekspor, dan harapannya kamu akan jadi penolong buat keluargamu, buat bapak sama ibumu. Sukses terus ya. Gue kemarin di Halmahera Barat, tepatnya di Kabupaten Jailolo. Jadi gue ngecek pelabuhan yang ada di Jailolo ini. Katanya sudah bisa dilayani oleh tol laut. Oke, jadi gue jelasin dulu tol laut itu apa. Tol laut bukan tol di atas laut. Jadi tol laut adalah jasa layanan kapal dari pulau Jawa, pulau besar langsung ke pulau yang kecil. Karena biasanya pengiriman barang-barang penting dari Jawa ke luar Jawa itu nyampainya ke pelabuhan besar dulu atau kota besar, baru ke kota-kota yang kecil. Alhasil logistik mahal, ujung-ujungnya barangnya ikutan mahal. Karena ini subsidi pemerintah, permasalahan selanjutnya adalah tidak ada muatan balik. Makanya gue kesini untuk men-trigger muatan balik dengan komoditas di daerah. Jadi muatan baliknya itu isi barang-barang yang bisa diekspor supaya ekonomi daerah maju gitu. Jadi kalau teman-teman habis belajar materi soal ekspor, tahap yang paling penting untuk dilanjutkan adalah materi-materinya dipraktekin di lapangan. Kalau misalnya kita pertama belajar supply, ya turun ke lapangan dong, cari barang apa yang kalian mau ekspor. Selanjutnya kita belajar market. Udah banyak tuh tahapan-tahapan apa aja cara-caranya yang kalian bisa pakai untuk bisa dapetin bayar dari luar negeri. Nah itu juga dipraktekin. Jadi sebenarnya semuanya itu gampang kalau misalnya kita benar-benar mempraktekannya. Sama lah ya, belajar tanpa action juga nggak guna. Dan gue udah banyak tanya teman-teman Bisa Ekspor yang sukses. Mereka bilang kalau udah turun lapangan entah kenapa proses bisnisnya jadi jauh lebih gampang. Ternyata gue paham yang bikin berat itu cuma yang di kepala. Asumsi kita itu yang bikin berat dan buat kita nggak bisa ngelangkah. Makanya habis belajar materinya langsung action ke lapangan. Gue doain dan gue jamin pasti teman-teman bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Semangat teman-teman yang lagi berjuang. Nah ini yang bertanya satu hal ini, untuk belajar ekspor dan jadi seorang eksportir ada masa depannya nggak sih? Jawabannya ya ada lah. Semua bisnis pun ada masa depannya. Tergantung bagaimana kita megang setir si bisnis tersebut atau usaha tersebut. Oke, sekarang balik ke ekspor ya. Jadi gini, ketika kalian belajar ekspor, gue menyarankan atau gue suggest kalian tidak perlu punya pabrik atau punya aset dulu. Kalian bisa manfaatkan aset-aset si supplier yang sudah ada. Habis itu kalian belajarin produknya, kalian pasarin ke luar negeri. Tahap selanjutnya ketika sudah dapat buyer, kalian akan kirim dulu misalnya 1 kontainer. Habis sudah kirim 1 kontainer, bayarnya suka. Selanjutnya adalah kalian kasih bayarnya kontrak untuk order mungkin lebih di atas 1 kontainer setiap bulannya. Misalnya 3 kontainer gitu sebulan. Apalagi kalau kontraknya 1 tahun, itu artinya dalam 1 tahun ke depan itu kalian sudah pasti ada order setiap bulannya. Apalagi nilai ekspor tuh gede banget loh. 1 kontainer bisa ratusan juta. Keuntungannya paling kecil udah 10%. Artinya keuntungan 1 kontainer bisa puluhan. Banyak banget yang 25 miliar. Jadi emang salah satu komoditas kelapa ini lagi hits banget nih, khususnya diekspor ke Thailand. Jadi barang yang dikirim adalah kelapa butir. Dan permasalahannya adalah kelapanya bertunas. Kayak udah keluar kuncupnya kayak gitu di dalam kontainer loh. Biasanya pembeli nggak seneng terus dipulangin. Makanya sebelum bisnis itu harus belajar dulu soal edukasi setiap komoditas. Dan kita juga harus belajar bagaimana bisa handle kondisi-kondisi seperti ini. Jadi nggak cuma sekedar kayak langsung kirim-kirim aja. Tetap ekspor itu ada ilmunya. Tapi di sisi lain, kalau misalnya teman-teman pengen ekspor kelapa butiran, kalian harus tahu ini nih. Mulai dipetik itu maksimal 20 hari sampai nyampe di negara tujuan. Lebih dari itu kelapanya bertunas.
Makanya urusan logistik, dokumentasi itu harus benar-benar diperhatikan. Nggak cuma ketik terus kumpulin sampai banyak terus dikirim. Nggak begitu. Intinya ya benar-benar kita harus belajar dulu deh. Belajar lebih dalam mengenai dunia ekspor. Biar kita sukses. Sulsul pernah... Anak komunitas bisa ekspor bukan kaleng-kaleng. Banyak pekerjaan dari masyarakat. Jadi langsung ke India dari petani. Kontainer langsung didatangkan ke lokasi masyarakat. Petani bisa sejahtera berkat komunitas bisa ekspor. Banyak pekerja, masyarakat bisa hidup langsung dari kampung untuk dunia. Boil Betelnut muat kontainer 140 feet kontainer. Semua orang ngatur. 25 ton. Kalau dia belum Rame. Anak komunitas bisa ekspor kaleng. Gudang yang lama bisa kita hidupkan dari petani. Anak kuliah bisa ekspor apa enggak sih? Jawabannya bisa lah, anak kuliah apa sih yang nggak bisa? Nah jadi ini selalu gue bilang ke teman-teman yang lagi kuliah ataupun udah mau lulus, pertanyaannya adalah gini, kalau misalnya kuliah terus lulus, itu mau ngapain? Jawabannya kan ada dua. Yang pertama kerja sama orang, yang kedua bikin usaha. Sekarang oke, yang pertama kerja. Kalau kerja, pertanyaannya kerja di mana? Bahkan sekelas perusahaan besar gara-gara COVID ini mereka malah ngerampingin semuanya. Banyak yang dipecat-pecatin, dikeluar-keluarin. Oke, yang kedua bikin usaha. Kalau bikin usaha modalnya dari mana? Terus usaha apa? Bikin ayam geprek belum tentu menang lawan bensu. Bikin kopi-kopian belum tentu menang lawan kopi kenangan atau janji jiwa. Bukannya pesimis, tapi itu kan kenyataannya. Ya bisa aja kita belajar terus kita kalahin mereka, bisa aja. Tapi terlepas dari situ semua, makanya gue pengen ngajarin untuk teman-teman belajar ekspor. Pertama, ekspor itu bisa nggak pakai modal. Buktinya teman-teman udah pada jalan nggak pakai modal. Dan yang terpenting adalah kalian bisa buka lapangan kerja baru seluruh Indonesia. Ada yang nanya,